Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakalan, The Voice of Restoration. Ya, God's Beloved, kita berjumpa dengan Dufan, Dunia Firman, di mana di dalam dunia firman ini kami akan menyampaikan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dan kita mengeluarkan apa yang ada di dalam Alkitab sesuai dengan Roh Kudus. Bukan kita memasukkan ide-idenya kita ke dalam Alkitab, menyesuaikan dengan Alkitab sesuai dengan kehendak kita, tidak. Tetapi kita sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam Bible. Nah, apakah itu yang ada di dalam Alkitab? Nah, hari-hari ini saudara, kita barusan muncul, sedang heboh dan viral di kekristenan di Indonesia, yaitu tentang munculnya progressive Christianity atau Kristen progresif. Dan saya akan menyampaikan kepada saudara bukan tentang Kristen progresifnya, tetapi tentang Kristen yang progresif. Kenapa? Karena ini beda sekali. Karena arti progresif itu artinya kemajuan. Nah, seharusnya anak-anak Tuhan itu mengalami kemajuan di dalam pengenalan akan Tuhan. Kemajuan di dalam bertumbuh mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya itu terus bertumbuh, berakar, dan kita mengenal kasih Yesus yang begitu dalam, lebar, panjang, gitu ya, tinggi. Bukan malah kita menjadi ketika goyah dengan satu angin pengajaran atau muncul sesuatu yang baru, termasuk pengajaran dari Kristen progresif, kemudian kita menjadi ikut arus atau menjadi bingung. Bingung it's okay, tetapi ada arahan berpegangan kepada firman Tuhan. Kalau orang berpegangan, ya kan tentunya tidak akan terjatuh. Nah, God's Beloved, Kristen yang progresif itu seorang yang percaya kepada Yesus dan alami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan kemudian menjadi meragukan Tuhan. Ya betul, banyak masalah di dunia ini yang membuat kita menjadi ragu. Nah, sebelumnya saya akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama. Dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kepadamu akan Injil yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Injil yang kamu terima. God's Beloved, kita telah mendengar kabar Injil atau kabar baik tentang Injil Kristus Yesus, yaitu Gospel of Grace, Injil Anugerah, yaitu tentang Kristus yang telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit. Itu yang menyelamatkan kita. Kita menjadi percaya karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di dalam kita menolong kita untuk mengakui Yesus adalah Tuhan, di mana Yesus telah mati ganti dosa kita, dikubur, bangkit, dan Dia tinggal di dalam kita. Christ in you, we are in Christ. Nah, kemudian saudara, ketika kita menjadi percaya dan kita alami keselamatan, diselamatkan. Nah, dikatakan firman Tuhan dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Dan Tuhan mau kita tetap berdiri teguh di iman keyakinan kita, yaitu percaya kepada Kristus yang telah berkorban buat kita. Saya dan saudara itu diselamatkan karena Kristus, karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus kita, darahnya tercurah menghapus segala dosa, kesalahan kita diampuni, dipulihkan, diselamatkan. Nah, kemudian saudara, ketika kita sudah di dalamnya dan berdiri teguh, lalu ada angin. Angin itu angin pengajaran yang membuat kita goyang. Kita mendengar ada satu kelompok atau komunitas yang baru dari seseorang yang kemudian heboh di Indonesia. Sebetulnya itu udah lama, saudara, sangat lama, dan baru akhir-akhir ini saja sedang mencuat di Indonesia, yang menamakan diri Kristen progresif. Nah, dia sempat viral yang berkata bahwa dia percaya bahwa orang itu diselamatkan karena perbuatan baiknya. Yesus itu adalah sosok pribadi yang baik, mau mati di atas kayu salib, dan perbuatannya selalu baik.
Maka karena Kristus Yesus itu adalah kasih, maka sebetulnya kasih itu adalah ketika kita bisa berlaku baik. Dan orang yang sangat baik itu bisa masuk surga atau selamat. Nah bagaimana? Kan harus percaya Yesus. Tapi bagaimana mungkin kemudian menjadi heboh di Indonesia ketika dikatakan bahwa ada seorang yang sangat baik, lalu sang anggota Kristen Progresif ini berkata bahwa tidak percaya kalau orang yang baik ini, walau tidak percaya Yesus, tapi kemudian akan menjadi selamat. Dan Alkitab juga banyak yang bertentangan. Wah ini keliru sekali. Alkitab tidak ada yang bertentangan. Semua ada masanya kepada siapa Tuhan berbicara, siapa yang mendengarkan. Tidak kontra sama sekali, tidak saling bertabrakan. Bahkan di Bible juga dikatakan bahwa kita ini selamat oleh karena anugerah. Bukan kasih kita, tapi kasih Yesus. Yesus itu mengasihi kita, makanya mati di atas kayu salib. Nah, salah satu pandangan dari Kristen Progresif itu adalah bicara tentang salvation itu karena moralism. Nah, salah satu idiom daripada Progressive Christianity atau Kristen Progresif itu, seorang bernama Dr. Michael Kruger pernah membuat penelitian beberapa tahun yang lalu. Kristen Progresif itu percaya bahwa begini, Progressive Christianity is focused on moralism, not salvation. Jadi mereka percaya bahwa Kristen Progresif itu fokus kepada moralisme, bukan kepada keselamatan atau salvation. Jadi setiap orang yang berbuat kasih, berbuat baik, pasti masuk surga, pasti selamat. Lah ini sudah menyimpang daripada Bible. Di firman Tuhan dikatakan bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman bukan karena perbuatan kita, tetapi pemberian Tuhan. Dan setelah kita diselamatkan, itu Tuhan sejak semula kita dipanggil untuk berbuat baik. Diselamatkan dahulu baru berbuat baik. True Christianity itu berkata salvation terlebih dahulu, by grace through faith, and then moralism. Diselamatkan oleh anugerah melalui iman, kemudian moralnya berbuat baik untuk menunjukkan bahwa dirinya telah diselamatkan. Tetapi dibalik oleh Kristen Progresif, moralism dulu, baru salvation. Ini terbalik. Nah sebetulnya, saudara, saya sendiri mengingatkan kepada God's Beloved supaya tidak terjebak kepada tipuan iblis, bukan orangnya. Untuk kita menyalahkan orang. Ingat, firman Tuhan berkata, musuh kita bukan darah dan daging. Ketika muncul ide atau kepercayaan Kristen Progresif viral di Indonesia, banyak orang Kristen yang berpendapat dan menyesatkan seorang pastor yang berkata tentang Kristen Progresif ini. Sebetulnya ini masuk jebakan iblis. Setan tepuk tangan. Kenapa? Karena berhasil membuat orang itu menyalahkan orang. Sesat pendeta ini, Kristen Progresif sesat. Akhirnya menyalahkan orang. Ini tipuan setan, ini tipuan iblis. Setan selalu menjebak seseorang untuk saling membenci, tidak mengampuni, dan akhirnya bermusuhan dan menyesatkan orang. Padahal setan tahu firman Tuhan berkata musuhmu bukan darah dan daging, tetapi kita musuhi si orang yang berkata tentang Kristen Progresif. Saya sebut aja Pastor Brian. Orang pada gak suka sama Pastor Brian karena mengatakan dia sesat. Saudara, setan tepuk tangan. Saya bukan membela Pastor Brian-nya dengan Kristen Progresifnya, tidak. Tetapi saya mau mengekspos perbuatan iblis. Itu memecah belah kita. Seharusnya kita doakan kita tetap berdiri teguh. Ingat saudara, ketika firman Tuhan tadi berkata bahwa ketika kita menerima Injil keselamatan kita, di dalamnya kita berdiri teguh. Ketika kita goyang, mungkin kita bisa ikut arus Kristen Progresif, atau kita malah nyalain orang itu. Nyalain orang yang memunculkan Kristen Progresif. Please, kita mengasihi orangnya, benci perbuatannya, itu firman Tuhan. Jangan benci orangnya. Apalagi hari-hari ini, kekristenan juga terjebak dengan kebencian. Banyak yang membenci Pastor Gilbert Lumaindong yang berkata tentang persepuluhan dan 2,5. Wah, dan seterusnya, sehingga seakan
kita membenci Pastor Gilbertnya. Ini tipuan iblis. Mungkin Pastor Gilbert memang salah karena sudah mengarah kepada satu penistaan agama tertentu. Tetapi ayolah, musuh kita bukan darah dan daging. Di balik ini loh, di balik Kristen progresif, itu ada roh jahat, roh iblis yang terus memanahkan panah-panah tipuannya untuk menjebak orang Kristen, saling menyalahkan, saling membenci, merasa benar sendiri, memecah belah. Ini roh pemecah belah, saudara. Nah, Kristen yang progresif, seorang Kristen yang alami kemajuan adalah sebetulnya dia satu, ini ciri-ciri the true Christian. Dia tetap percaya Yesus, tidak goyang meskipun muncul yang namanya Kristen progresif. Ingat beda antara Kristen yang progresif dengan Kristen progresif. Kristen yang progresif adalah seorang Kristen yang alami kemajuan dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak membenci orangnya walaupun salah. Mengasihi orangnya tapi membenci perbuatannya, membenci dosanya. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh. Nah ingat, jadilah teguh, jangan goyah. Jadi jadi teguh, jangan goyah, sekali tetap percaya Yesus, tetap Yesus. Bukan ikut arus kepada pengajaran doktrin yang menyesatkan kita sendiri dan tidak terjebak, tetap mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Kita mengasihi karena Kristus mengasihi kita, bukan membenci orangnya. Bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Yang kedua, the true Christian, Kristen sejati, itu yang pertama tetap percaya Yesus. Yang kedua, tetap berdiri teguh di atas firman-Nya meskipun berada di tengah angin pengajaran apapun yang menggoyahkan. Tetap berdiri teguh atas firman-Nya. Itu ciri Kristen sejati. Tetap percaya Yesus yang menyelamatkan kita oleh karena anugerah, bukan karena kita layak, tapi kita dilayakkan. Kemudian kita berbuat baik itu pun karena kita mau menjadi saksi Kristus. Dan tetap berdiri, yang kedua berdiri teguh di atas firman-Nya. Tidak goyang dan tidak menyalahkan orang. Sehingga kita menyesatkan dan seterusnya. Atau kita menyalahkan begini. Yang ketiga ciri dari the true Christian itu adalah tetap semangat melayani Tuhan. Kekecewaan bisa kita alami. Kita bisa kecewa sama seseorang, dengan hamba Tuhan, dengan orang yang lain. Tapi ingat, orang yang alami kemajuan, progresif di dalam kekristenannya, alami kemajuan, dia tetap percaya Yesus, tetap berdiri teguh, tetap semangat melayani Tuhan, tidak goyah. Udah, aku nggak mau gereja-gerejaan lagi, aku karena semua menyakitiku. Wah, nggak begitu, saudara. Jadi saudara-saudara, kenapa hal ini terjadi? Karena ada Kristus di dalam kita. Yang terakhir adalah saya baca di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Elohim karena kamu, sebab sejak semula Elohim telah memilih kamu untuk diselamatkan. Nah ini, sejak semula Tuhan itu memilih saudara untuk diselamatkan. Saudara diselamatkan karena Tuhan yang memilih saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan. Bukan saudara memilih Tuhan dengan perbuatan baikmu, dengan moralismemu. Tetapi salvation dia berikan, dia anugerahkan kepada kita oleh roh yang menyucikan kamu. Jadi oleh Roh Kudus yang menyucikan kita dan oleh kebenaran yang kamu percaya. Lihat, kebenaran yang engkau percayai itu Tuhan bekerja untuk menjaga saudara tetap percaya Yesus. Yang pertama, tetap sebagai, ini adalah ciri the true Christian, yaitu tetap percaya Yesus, tetap berdiri teguh meskipun di tengah angin pengajaran apapun. Yang ketiga, tetap setia melayani Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Lihat, jadi kesimpulannya, saya dan saudara kita bukanlah Kristen progresif, tetapi kita adalah the true Christian. Kita adalah Kristen sejati. Kristen sejati yang alami progresif, yaitu kemajuan di dalam pengenalan akan Yesus, di dalam pengenalan akan firman-Nya, di mana Kristen sejati itu memiliki ciri tetap percaya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, tetap berdiri teguh
Walaupun banyak angin pengajaran yang menggoyahkan, dan yang ketiga tetap setia melayani Tuhan. Bila ciri-ciri ini ada pada saudara, God's beloved, Yeshua Mashiach bless you.